Ada yang kasih komentar, iklan Pantene Keanu. Oke, inilah memahami iklan Indonesia episode 10, iklan Pantene Keanu, rambut ke charge. Ngape? Mau skip? Ya udah sana, capek gue. Video ini berisi cara gue memahami iklan dari sudut pandang gue sendiri, dan tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin berbagi. Biarkan gue memulai pemahaman gue tentang iklan ini dengan kata simple. Ya, simple, sederhana. Kenapa bisa? Menurut gue, iklan ini berangkat dari teknik dan insight yang simple, tapi mengena. Dibungkus cantik dengan ciamik. Teknik yang digunakan Pantene pada iklan ini sebetulnya sudah menjadi teknik yang digunakan 1001 iklan lainnya, yaitu problem dan solution. Ada masalah, lalu diselesaikan dengan solusi berupa produknya. Simple kan? Begitu pula insight-nya, simple dan sederhana. Meskipun menggunakan insight yang simple dan sederhana, insight-nya itu terasa nyata karena memang dialami oleh orang-orang. Bagi beberapa orang, khususnya kaum hawa, insecure akan penampilan bisa mempengaruhi mood mereka, dan dalam kasus ini membuat capek. Contoh, rambut aku lepek hari ini, sebel deh. Tapi kenapa bisa viral iklannya? Karena Keanu. Keanu di sini menjadi sebuah gebrakan bagi iklan sampo yang biasanya menunjukkan wanita cantik, tapi kali ini diperankan oleh Keanu, seorang pria. Pemilihan Keanu sebagai bintang iklan di sini bukan tanpa alasan. Secara persona, Keanu berhasil menjadi representasi bad mood atau capek yang dihasilkan dari insecurity orang-orang akan penampilan mereka. Fun fact, iklan ini memenangkan banyak penghargaan dalam industri periklanan, salah satunya Citra Pariwara. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free comment next mau gue bahas iklan apa. Thanks and approve. Memahami iklan Indonesia episode 11, Hexos series lebih enak didengar. Bocil berisik. Mau lebih enak didengar? Makan. Iklan ini tayang 2010 silam, udah lama banget, tapi masih lucu karena simplicity yang mereka punya. Secara alur, mereka menggunakan teknik problem solution, yaitu ada masalah lalu diselesaikan dengan produknya. Hexos di sini menggunakan teknik dramatize the problem, yaitu mendramatisir atau melebih-lebihkan sebuah masalah yang ada untuk diselesaikan dengan cara yang sederhana, yaitu mengkonsumsi produknya. Selain itu, Hexos juga menggunakan teknik analogi, seakan-akan membuat masalah yang ada itu seperti hal lain. Berangkat dari ide suara yang tidak enak didengar, Hexos menganalogikan suara itu seperti suara gongongan anjing, suara hue, atau suara au 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 yang diulang berkali-kali sebagai masalah atau problemnya. Lalu, datanglah Hexos sebagai solusi. Suara yang tadinya tidak enak didengar setelah mengkonsumsi Hexos menjadi lebih enak didengar. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk komen next mau bahas iklan apa. Thanks and approve. Oh iya, video ini berisi cara gue memahami iklan dari sudut pandang gue sendiri. Tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin berbagi. Ada yang komen bahas iklan Holcim ke Sera-Sera. Oke, ini dia memahami iklan Indonesia episode 12, Holcim ke Sera-Sera. Que sera-sera, selama ada Holcim, jadi apapun. Di iklan ini, Holcim menggunakan kreatif device berupa lagu. Selain itu, Holcim juga menggunakan teknik personifikasi, membuat seakan-akan bangunan atau rumah yang akan dibangun itu yang bernyanyi. Holcim mengadaptasi lagu ke Sera-Sera, mengubah liriknya untuk dipaskan lagi dengan pesan yang ingin mereka sampaikan. Lalu, kenapa lagunya ke Sera-Sera? Lagu ke Sera-Sera berasal dari bahasa Spanyol yang berarti whatever will be, will be. Di lagunya diceritakan seorang anak kecil yang khawatir soal masa depannya dan bertanya pada ibunya bagaimana masa depannya nanti. Ibunya gak tahu, cuma bilang ke Sera-Sera, yang berarti apapun yang terjadi, terjadilah. Makna dari lagunya adalah kurang lebih jangan khawatir dengan masa depanmu. Sedangkan di Holcim, mereka mengadaptasi makna lagunya untuk disesuaikan lagi. Rumah bertanya kepada pemiliknya, dia akan menjadi rumah seperti apa? Ke Sera-Sera. Jadi apapun rumahnya nanti, dengan Holcim akan sempurna. Jadi kamu gak perlu khawatir membangun rumah impianmu, seperti apapun rumah itu. Sempurnakanlah dengan Holcim. Sekian video dari gue, jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk komen next mau bahas iklan apa. Oh ya, video ini berasal dari sudut pandang gue sendiri. Tanpa maksud buruk, gue cuma ingin berbagi. Ada yang komen, bahas iklan Marjan. Oke, inilah memahami iklan Indonesia, episode 13, iklan Marjan. Ya, Marjan. Gue rasa banyak dari kalian yang jatuh cinta sama Marjan dan iklannya yang tayang setiap tahun menjelang Ramadan. Karena memang gak terasa seperti iklan kan, lebih ke film pendek.
lebih ke menceritakan sebuah kisah. Dan ya, memang itulah teknik yang digunakan Marjan, tell a story. Sederhananya, mereka menciptakan sebuah konflik agar kamu penasaran apa sih yang akan terjadi selanjutnya. Kalau kita bedah, klan Marjan selalu terbagi menjadi 3 series atau 3 bagian. Bagian pertama saat konflik itu datang, bagian kedua adalah pencarian solusi, dan bagian ketiga adalah penyelesaian. Lalu apa hubungannya dengan Marjan? Menurut gue, cerita yang ditampilkan Marjan pada iklannya adalah bentuk dari hawa nafsu manusia di bulan Ramadan sebagai sebuah konfliknya. Lalu apakah solusi dari konfliknya adalah minum Marjan? Problem solution? Enggak. Di sini Marjan sebagai sebuah hadiah atau award atau reward atas ketekunan dan semangat kamu dalam menghadapi tantangan di bulan suci. Jadi itulah pemahaman gue tentang iklan Marjan. Ini dari sudut pandang gue sendiri. Tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin berbagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk komen next mau bahas iklan apa. Thanks and approve. Kenapa Bear Brand susu sapi cap beruang iklannya naga? Sesuai komentar ini, bahas iklan Bear Brand dong. Oke, ini dia memahami iklan Indonesia, episode 14, Bear Brand. Kemurnian. Kenapa produknya susu sapi, cap beruang, tapi iklannya naga? Gila gak? Absurd betul, tapi semua ada rasionalnya. Bear Brand menggunakan teknik analogi for the problem dan analogi for the solution, membuat persamaan atas suatu hal yang ada dalam iklannya. Untuk penyakit dan sebagainya dianalogikan dengan robot jahat, dan susu Bear Brand beserta khasiatnya dianalogikan sebagai naga. Tapi kenapa naga? Lebih tepatnya naga putih yang mengambil bentuk naga China. Dalam kebudayaan China, naga putih tersebut disebut Bailong yang melambangkan kemurnian dan sifat baik. Bear Brand stands for kemurnian atas susunya. Nyambung kan? Di TVC-nya pun digambarkan bahwa alam atau tubuh kita yang dirusak robot kembali seperti sedia kala saat naga putih Bear Brand melintas di atasnya. Karena naga China juga merepresentasikan kemakmuran, dalam konteks tubuh manusia adalah kesehatan. Jadi itulah pemahaman gue tentang iklan Bear Brand. Ini dari sudut pandang gue sendiri, tanpa maksud buruk apapun. Gue cuma ingin berbagi tentang. Ada yang komen bahas iklan Gulaku Wonderland yang 2015 dong. Oke, semoga ini iklan yang bener ya. Jadi inilah memahami iklan Indonesia episode 16 Gulaku Wonderland. Tanpa panjang lebar, menurut gue iklan Gulaku ini menggunakan teknik, siap-siap ya, teknik create fantasy world, people, and things. Sederhananya di teknik ini kalian bikin dunia fantasi yang penuh dengan imajinasi. Dan dalam kasus Gulaku, mereka menggunakan setting tempat seperti toko mainan yang penuh dengan gula manis, mainan yang hidup, makhluk ajaib, dan sebagainya. Itu adalah fantasy world, people, and things yang mereka buat. Lalu apa hubungannya dengan produknya? Menurut gue relevansi yang ditarik agar memiliki koneksi dengan produknya adalah toko mainan yang memiliki kenangan manis bagi anak-anak. Karena di iklannya mereka menampilkan anak-anak juga. Mereka juga menggunakan jingle sugar, honey honey sebagai penguat. Menurut gue lebih ke iklan hore-hore aja, tapi cuma menurut gue loh. Jadi itu pemahaman gue tentang iklan Gulaku dari sudut pandang gue sendiri. Tanpa masuk buruk apapun, gue cuma ingin berbagi. Anyway, kalau kalian mau sponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve. Memahami iklan Indonesia episode 17 Indomilk Gemas. Kembali bersama Gerakan Menang setiap minggu. Ini video gue memahami iklan dari sudut pandang gue sendiri. Tanpa masuk buruk apapun, gue cuma ingin berbagi. Sebenarnya iklan ini udah tayang dari 1 tahun yang lalu, tapi entah kenapa jadi bahan obrolan baru-baru ini, baru ngetrend akhir-akhir ini. Dan ya bisa kalian tebak sendiri siapa yang buat, Mas Dimas J. Gila, udah ketahuan ya, Dimas J udah punya sinektirnya sendiri. Dari sudut pandang gue, iklan ini menggunakan teknik dress up as a news or entertainment. Sederhananya ya, jangan buat iklan kalian seperti iklan, tapi seperti berita, seperti sebuah hiburan atau apapun. Kenapa di iklan Indomie Gemas ini menjadi seperti itu? Mereka menggunakan vibe atau ambience iklan zaman dulu sebagai gimmick dengan insight yang mungkin bikin program undian yang digosok dan dikirim itu udah tipikal zaman dulu banget. Tapi lebih dari itu, gimmick zaman dulu sekarang udah gak lagi jadi nostalgia, melainkan sebuah hiburan. Makanya tekniknya dress up as a news or entertainment. Kurang lebih seperti itu. Anyway, kalau kalian mau sponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve. Ada yang komen, audio visual terus nih, bahas ads yang visual kayak billboard dan lain-lain dong. Oke, ini dia memahami iklan Indonesia episode 18 McDonald's Open Happiness. Ini adalah 3 series print at McDonald's yang 3-tiganya menang bronze di Citra Pariwara 2022 kemarin. Sebelum gua masuk ke pembahasan idenya, silakan lihat dulu iklannya. Miringkan kepala kalian. Ini seri pertama, ini seri kedua, lalu ini yang ketiga. Gimana? Nemu gak yang menarik dari ketiga print tadi? Gua yakin banyak dari kalian yang malah fokus ke arch kuning yang utilize logo McD. Tapi lebih dari itu, idenya sangat simpel dan spesial sebetulnya. Idenya terletak di kopinya. Coba kita ulang sekali lagi. Kali ini perhatikan kopinya ya. Ini pertama, kedua,
Ketiga, udah perhatiin kopinya? Yang menjadi idenya adalah layout atau peletakan kopi di prenet ini. Semua kopinya diletakkan di dekat packaging McDonald. Di seri pertama, halaman bermain penuh mainan ini bukan lagi kebahagiaan untuk Josh dan temannya, tetapi McD lah yang menjadi sumber kebahagiaan mereka. Seri kedua, bagi David dan ayahnya, main di pantai yang cerah bukan lagi kebahagiaan yang sebanding dengan McDonald's. Begitu juga di seri ketiga, kolam renang yang seru bukanlah kebahagiaan bagi Mia dan saudara perempuannya saat ada McD untuk mereka. Idenya kurang lebih begitu. Keren kan? Dan ini dibuat oleh Vlog. Anyway, kalau kalian mau sponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve! Memahami Iklan Indonesia, episode 19, Aqua dulu. Aqua dulu. Aqua dulu. Gua dulu. Aqua dulu. Aqua dulu. Aqua dulu. Aqua dulu. Datang dari Sebelum gue masuk ke pembahasan soal teknik yang dipakai Aqua dalam iklan ini, gue mau say kudos to the agency karena mereka bisa benar-benar mengutilize meaning dari Aqua itu sendiri. Coba bayangin, ketika mau pesan atau beli air mineral, kalian bilangnya apa? Aqua 1 atau semacamnya. Jadi kata Aqua itu pun udah jadi sinonim dari air putih. Well, memang artinya air sih. Dan culture inilah yang dimanfaatkan oleh iklan Aqua. Menurut gue, dalam iklannya, Aqua menggunakan teknik empathize and support. Sederhananya menyorot sekelompok orang yang terkena efek dari produk atau brand kita. Aqua menceritakan slice of life kita yang bisa kita alami setiap hari secara nyata. Ini bertujuan untuk membangun rasa relate. Lalu dengan tagline Aqua dulu, mereka masuk sebagai pengingat untuk kita agar tetap terhidrasi pada saat, sebelum, sudah, atau ketika sedang melakukan aktivitas apapun itu dalam kehidupan kita. Mereka menyorot cerita kehidupan kita sehari-hari yang bisa dialami oleh semua orang dan mereka mensupportnya secara nyata dengan Aqua. Jadi gitu, tanpa masuk buruk apapun, gue cuma ingin berbagi. Anyway, kalau kalian mau sponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve. Memahami Iklan Indonesia, episode 20, Emerald bukan main. Yang terkenal dari campaign bukan main ini adalah billboard mereka dengan kopi yang nyeleneh. Ini adalah contoh iklan kopi LED yang kopinya kuat banget, bikin nyengir dan berasa relate. Dan semua kopi yang ditulis itu bikin kalian ngomong bukan main. Tapi kenapa Emerald bisa terasa keren dan relate banget ke kita? Always disclaimer, ini pemahaman gue ya. Banyak banget iklan rokok yang selalu jualan attitude yang intangible. Intangible itu maksudnya sesuatu yang gak bisa kamu pegang atau bayangkan atau sesuatu yang gak ada bentuknya. Biasanya berupa perasaan, sikap, dan sebagainya. Seperti cuman jualan ide yang dilakukan oleh orang-orang iklan. Intangible itu seperti bank jualan mimpi. Kamu bisa wujudkan impian kamu punya rumah dengan KPR. Belum bisa kamu pegang rumahnya, apalagi mimpinya, itu intangible. Dan attitude adalah sesuatu yang intangible yang sering digunakan iklan rokok untuk jualan. Karena attitude itu adalah hal yang intangible, mereka akan memanifestasikan attitude ini dalam output iklan mereka. Seperti orang naik mobil sport, melakukan kegiatan ekstrim, party sampai pagi, dan sebagainya. Itu manifestasi mereka. Dan less likely untuk relate ke orang-orang, karena mungkin memang bukan target audience mereka. Bukannya fail ya, tapi less relate aja. Tapi yang dilakukan Emerald adalah memanifestasikan attitude yang mereka jual sebumi-buminya. Mereka membuat manifestasi attitude yang tadinya intangible menjadi tangible, sehingga semua orang bisa relate dan terhibur oleh campaign mereka. Caranya bagaimana? Di billboardnya, mereka menuliskan kopi dengan tone dan manner seakan-akan ada netizen yang komenin semua orang, dan itu yang bikin orang relate. Mereka tahu ada orang yang bukan main itu. Mungkin orang yang mereka kenal atau mungkin mereka sendiri, dan itu yang menggelitik hati. Dibanding orang naik mobil sport, olahraga ekstrim, party sampai pagi, dan sebagainya, tentu kita akan lebih relate dengan apa yang kita bisa lakukan setiap hari, ngomenin orang. Jadi coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini nih kalau kalian bisa sponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve.